Monggo Om Jok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mohon maaf teman-teman semuanya, ini device saya yang laptop juga baru bermasalah. Sehingga saya pakai HP ini, tapi mudah-mudahan nanti di tengah-tengah ini bisa sambung, saya pindah lagi ke device yang laptop. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada silaturahim dan ngaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti Allah memberkahi kita semuanya, merahmati kita semuanya. Amin. Marilah kita buka pengajian ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti akan diurai oleh Jeng Titik, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya kira demikian Om Irul. Monggo saya persilahkan Om Irul untuk memimpin pengajian pada pagi hari ini. Ni'matanun abjak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman, kali ini kita akan ngaji yang ayat per ayat, ya. Jadi bahkan ketika kita itu ngaji dengan ayat tertentu saja, itu sebenarnya kedalaman ilmunya itu bisa sangat luar biasa luas, ya. Jadi kita sekarang melihat bahwa kalamullah itu luar biasa, dan itu bukan dari Rasulullah, ya. Sudah ditegaskan bahwa Rasulullah itu bukan penyair, ya. Sehingga apa yang disampaikan itu hanya yang disampaikan saja sebagai wahyu. Sehingga betul-betul terasa bahwa itu memang bukan ucapan Muhammad gitu. Jadi ini wahyu. Dan demikian pula dengan Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini adalah surat pembuka yang luar biasa. Dia sangat berkaitan dengan tauhid, ya. Nah, yang akan menyampaikan kali ini adalah Jeng Titik, jadi sharing ilmu, jadi amal jariahnya Jeng Titik, ya. Nanti gantian juga rekan-rekan yang lain, ya. Jadi kita bisa banyak sekali apa yang bisa kita kaji, ya. Baik, Jeng Titik sudah siap, saya akan bantu share screen, ya. Jeng Titik dulu, mungkin ada pengantar dulu, monggo Jeng Titik. Oke.
Matur nuwun Om Iru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tuh takut ya, karena saya merasa ya baru belajar juga, ilmunya belum banyak, kok wani-wanio gitu ya sebenarnya. Cuman saya bukan tafsir ya di sini ya, saya mencoba untuk mengajak diri saya sendiri dan teman-teman untuk membaca Quran, kemudian mencoba untuk mengerti atau menerjemahkannya. Mungkin kalau tafsir tetap harus membuka rujukan, Om Irul ya. Saya sendiri juga enggak paham banget tentang tafsir. Tapi saya belajar untuk mentranslate atau menerjemahkan, kemudian belajar sedikit lah tentang tata bahasa Arab itu, sehingga tidak salah dalam mengartikan atau mentranslate-nya gitu. Jadi kalau dibilang udah paham banget, enggak sih sebenarnya. Saya di sini cuma sebenarnya mau ngajak teman-teman, ayo dong belajar, temenin gitu. Jadi biar sama-sama gitu loh, sama-sama belajarnya, sama-sama nggak ngertinya, kemudian sama-sama kemudian dikasih pengertian gitu tentang belajar ini gitu. Karena di tempat kami ya, di kantor juga ini kan sudah lumayan lama sebenarnya belajar, tapi cuma seminggu sekali. Itu sudah dari tahun 2000-an lah ya. Kami mulai belajar tuh 2004, kalau nggak 2003, sampai sekarang pun juga belum selesai itu Om, satu Al-Quran itu belum selesai. Jadi sebenarnya itu sih supaya ayo kita belajar gitu, supaya kalau ada temennya itu enak gitu. Nah, jadi yang saya mau bagi hari ini adalah terjemahan surat Al-Fatihah ya, Ummul Kitab ya, Al-Fatihah, yang artinya pembuka. Nah, kenapa? Karena ini setiap kali kita baca, dan kalau kita bisa mengerti artinya, betapa indahnya. Karena ketika kita membaca Al-Fatihah ini, sebenarnya Allah selalu menjawab ya. Setiap kali kita baca, maka Allah menjawabnya. Bahkan mengatakan kepada malaikatku, ini hambaku memujiku gitu. Jadi kalau kita merenungi betapa ketika kita sholat itu kemudian kita seperti berbicara kepada Allah, kita memohon kepada Allah, dan Allah itu sebenarnya saat itu pun menjawabnya. Itu merinding kali kita ya. Nih, kita mulai nggih. Om Irul nyuwun share screen Om tentang Al-Fatihah Om. Matur nuwun. Tadi di mana ini? Kayaknya tadi udah ketemu kok. Ya karena ini habis mati, jadi saya nggak bisa buka komputer ya. Enggak, Ceng. Jadi Al-Fatihah itu kalau kita lihat di depan ada alif lam, maka ini termasuk isim atau kata benda. Jadi atau jeren ya. Dari kata fatahah itu artinya membuka, telah membuka, atau fiil pasnya adalah telah membuka. Al-Fatihah itu artinya pembukaan atau jeren, kata benda dari fatahah. Kemudian ketika kita membaca Quran, maka yang dianjurkan pertama kali ada minta tolong ditutup suaranya kedengar. Ya. Yang membuka adalah ketika kamu membaca Quran, maka ta'awud Allah atau meminta perlindungan dari Allah. Itu kalau nggak salah di surat An-Nahl ya, ayatnya 98. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, kalau nggak salah begitu. Jadi ketika maka ketika qara'ta engkau membaca Al-Qur'an, maka fasta'id mintalah perlindungan dengan Allah dari minasyaitoni rajim, min dari asyaiton, syaiton ar-rajim yang terkutuk atau dilaknat ya sebenarnya. Kemudian jadi ta'awud, bacaan ta'awud adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, a'udzu itu aku berlindung. A'udzu itu fi'il mudhari' nggih. A'udzu, aku berlindung. Padahal di situ nggak ada tulisannya ana ya. Tapi dalam tata bahasa Arab setiap kali dhomirnya berbeda, maka kata kerjanya juga berubah juga berdasarkan
domir atau kata gantinya. A'udzu artinya aku berlindung. A'udzu bi kalau kita menemukan kata-kata bi di dalam ayat itu artinya dengan. Allah ya. Billahi berarti dengan Allah. A'udzu billahi min. Min artinya dari. Min kalau di beberapa terjemahan min itu bisa juga diterjemahkan sebagai termasuk bagian atau masuk bagian gitu juga begitu kalau dalam translate-nya di dalam translate-nya kita nggih. Minasyaiton, syaiton itu syaiton. Asyaiton ya ada alif lamnya juga, itu kata benda atau kalau dalam bahasa Arab disebut isim jamid nggih. Ar-rajim, ar-rajimi, ar-rajim atau kalau kita lihat struktur katanya adalah fa'ilun artinya yang, atau kalau di kita bilangnya pelaku ya. Ar-rajim itu artinya yang terkutuk atau yang dilaknat. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim artinya aku berlindung billahi dengan Allah. A'udzu billahi min dari asyaiton dari syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Ada alif lam di situ. Jadi itu sudah tertentu syaitannya itu, rajimnya juga yang gitu ya. Yang benar-benar gitu, atau kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya ada kata-kata the gitu, misalkan the sun, the mighty, the apa gitu. Nah, ar-rajim di situ juga yang terkutuk gitu. Kemudian coba kita bandingkan ketika bilang a'udzu dengan kita mengatakan atau mengucapkan na'udzu. Apa bedanya? Ya, nah ini karena PowerPoint-nya nggak bisa ya. Nah, a'udzu itu artinya aku. Kalau na'udzu, nah bahasa Arab itu sebenarnya simple nggih. A itu dari kata ana. A'udzu artinya aku berlindung. Nah, kalau na'udzu artinya kami berlindung. Dari kata nahnu. Na'udzu, jadi kami berlindung. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita dalam pengajian kemudian membaca doa, kemudian astaghfirullah gitu kan, astaghfirullah, atau kemudian membaca pembaca doanya mengatakan bagi aku atau aku berlindung kemudian mengamini, ya enggak apa-apa kita mengamini, tapi sebenarnya yang didoakan adalah dirinya sendiri bukan kita gitu loh. Kadang-kadang, tapi ya enggak apa-apa, namanya kita mengamini yang baik-baik kan juga nggak masalah nih. Nah, apa bedanya dengan na'udzu? Kadang-kadang kita kan bilang na'udzu billahi min dzalik gitu kan. Na'udzu billahi min dzalik gitu. Jadi na'udzu itu ketika domirnya kami. Nah, di dalam bahasa Arab domir atau kata-ganti itu ada 14. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu orang pertama itu I ya. I. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, orang pertama atau kemudian yang menjadi dasar dari pembentukan kalimat sesudahnya atau kata sesudahnya itu adalah huwa. Jadi bukan I, tapi huwa. Jadi fi'il madi, kata dasarnya itu dalam bentukan pas nggih, madi. Jadi kalau misalkan duduk itu jalasa nggih. Nah, kata dasarnya adalah jalasa atau duduk. Siapa yang melakukan? Siapa domirnya atau pelakunya itu huwa. Jadi kalau dalam bahasa Arab, huwa itu menjadi bentukan pertama. Kata kerja itu yang domirnya adalah huwa. Nanti kita pelajari lagi itu nggih, tapi nanti aja. Jadi ada 14, nggak usah dipikirin, kita lihat aja nanti di mana itu digunakannya, atau di mana kita bisa membedakan, oh ini pelakunya adalah huwa, oh ini pelakunya adalah anta, oh ini kata ganti atau domirnya adalah anti, atau ini ana, atau ini nahnu. Gitu. Yang kedua adalah sesudah ta'awud adalah membaca basmalah. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bi seperti tadi, bi kata adalah bi. Ismi atau ismun adalah nama. Jadi bismi adalah dengan nama. Kenapa kok bukan bismu gitu nggih? Kan
kata dasarnya ismun, kata bendanya adalah nama itu ismun. Karena ada bi. Bi itu apa sih? Huruf. Di dalam bahasa Arab bi itu huruf. Huruf apa? Huruf jar. Huruf yang mengkasrohkan kata sesudahnya. Jadi dia akan bismi, bukan bisma atau bismu, tapi bismi. Allah tetap nggih isim jamid Allah. Bismillahi juga nggih, bukan bismillah. Bismillahi ar-Rahman alif ram ya Maha Pengasih, ar-Rahim Maha Penyayang. Him semuanya dikasrohkan juga ya, atau kasroh diikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi atau nama Allah Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kebalik nggak sih? Saya suka kadang-kadang, bener nggak sih? Yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi, oke, ayat kedua kita sudah mengenal satu isim jamid Allah. Ismun itu artinya kata benda isim juga. Bi itu huruf nggih. Kalau lebih jauhnya lagi, bi itu huruf jar. Artinya huruf yang mengikan atau mengkasrohkan kata sesudahnya. Bismi, bukan bismi atau bukan bismu atau bisma, tapi bismi. Allah, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ya. Kemudian ayat yang kedua adalah alhamdu. Kata-kata yang diawali dengan alif lam itu biasanya bentukan kata benda. Nah, sebenarnya alhamdu itu artinya pujian. Jadi kata alhamdun hamdun artinya pujian. Okay. Pujian bagi li, ya, kita ketemu lagi li. Li itu juga sama dengan bi. Itu huruf jar juga, artinya mengkasrohkan sesudahnya. Li itu ketika kita menemui li itu artinya bagi. Okay. Allah Allah, kemudian Rabbi Tuhan, atau kalau dalam tafsirnya Rabbi itu Tuhan yang bersifat sebagai penjaga atau pemelihara gitu. Oke, Rabbi. Jadi Rabbi itu sifat penjaga atau pemelihara. Al-alamin, seluruh alam. Nah, kalau nggak salah Irul pernah nih menjelaskan tentang al-alamin, Irul ya. Jadi alamin, jadi alam semesta, seluruh alam. Alif lam juga ini berarti alamin ini juga isim juga ya, kata benda juga. Jadi kita sudah ketemu huruf jar 2, bi dan li. Kita udah ketemu kata benda alhamdu, itu dari bentukan kata, dari hamdan ya, hamdu, hamdun, itu pujian. Kita sudah ketemu lagi dengan apa ya tadi ya, fi'il mudhari, a'udhu. Kita sudah kenal nggih, kata kerja, huruf jar, kemudian kata benda. Kita sudah ketemu nih di sini. Kemudian ayat yang ketiga Om. Enggak kelihatan Om. Oke. Nah, pun ketemu di Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, saya masih enggak tahu nih kenapa kok ya Ar-Rahmani, Ar-Rahimi gitu. Saya juga masih belum ngerti nih kenapa kok dia i mati di sini. Kemarin saya coba tanyakan kepada guru, belum ada jawaban juga. Atau kami nggak bisa nyambung. Nah, mungkin Om Irul apa bisa jelasin kenapa dia mati di bawah ya Om ya, kasroh ya Om ya? Ya, terkait dengan li tadi. Dalam? Terkait dengan lillahi tadi. Iya, terkait ya, dengan bagi Allah ya, ayat sebelumnya ya Om. Ya. Oh ya, karena huruf jar ya Em. Ya, sama nggih alif lam ya, yang Maha Pengasih. Kalau Ar-Rahim, kalau di dalam belajar ini sebenarnya sibghah mubalaghah ya, isim fa'il ya. Sibghah isim fa'il itu kita ketemu lagi isim fa'il. Isim fa'il itu isim yang melakukan pekerjaan seperti misalkan jalasa gitu ya. Jalaja yaslisu. Nah, jalisun artinya orang yang duduk. Ar-Rahim itu adalah yang menyayangi gitu. Jadi isim fa'il. Nah, karena ini berhubungan dengan Allah, maka ini sibghah mubalaghah isim fa'il. Jadi yang mensifati gitu ya. Yang mensifati Allah gitu. Oke. Kemudian ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Malik atau pemilik, mulk kerajaan. Malik, maliki.
Malikun, maliki. Dari katanya ini juga isim fa'il juga. Pemilik atau yang memiliki. Ya. Ayyaum, ayyaum itu hari. Yauma, ayyaum. Ad-din itu agama. Atau sebenarnya di sini jadinya hari agama atau hari pembalasan atau hari akhirnya. Hari yang sebenarnya hari kiamat kali ya Om ya. Maliki yaumiddin. Ya. Kemudian sebenarnya saya mempersiapkan cuma 2 ayat Om. Dari kemarin saya mencoba untuk membolak-balik, tapi tidak apa-apa ya. Kemudian ayatnya mah, tapi terus terang penjelasannya tidak terlalu mendalam, nggih. Kemudian iyaka. Iyaka artinya hanya kepada, hanya apa? Ka itu adalah engkau. Ini juga isim domir juga nih, pengganti ka. Nah, ka artinya engkau. Kadang-kadang kita suka salah nggih kalau kemudian misalkan gini. Syafaka dengan syafaki, nggih. Iyaka, kenapa kok bukan iyaki? Karena ka di sini adalah anta yang laki-laki. Jadi anta itu laki-laki. Kalau iyaki itu berarti iya kepadamu, tapi munya perempuan. Kadang-kadang kalau kita mendoakan orang, kadang suka kebalik, nggih. Syafaka artinya kita mendoakan orang yang ada di depan kita, anta. Kalau huwa itu kan dia. Orangnya tidak ada di depan kita. Kalau anta, itu orangnya ada di depan kita. Jadi misalkan, syafaka artinya Allah menyembuhkan ya. Syafaka, engkau. Laki-laki nggih. Jadi kalau misalkan Irul atau saya mengatakan kepada Irul, syafakilah gitu. Bukan syafakilah. Karena Irul kan laki-laki. Jadi anta. Jadi bukan syafaka tapi bukan syafaki tapi syafaka. Syafakallah. Allah menyembuhkan engkau gitu. Nah, iyaka hanya kepada engkau. Engkau di sini domirnya adalah anta. Laki-laki nggih. Tapi jangan ditanyakan berarti Allah itu laki-laki ya? Enggak ya, di sini bukan itu ya. Nah, ini ketemu lagi kami menyembah na'budu. Udah mulai? Udah. Oh, ngapunten karena ternyata di depan itu orang-orang lagi pada senam ibu-ibunya. Jadi ini ya berasa banget ya, kedengaran banget ya Om? Enggak kedengaran. Oh, enggak kedengaran ada suara lagunya apa bersenam. Nah, kita ketemu lagi fi'il mudhari di sini. Na'budu dari ada aku na'budu ada kami. Nah, kalau aku ya. Jadi kita ketemu lagi di ilmu dore. Na'budu. Ilmu dore itu artinya kata sekarang dengan akan. Jadi kita sekarang menyembah dan kemudian kita akan menyembah. Kita akan selalu menyembah. Iyaka hanya kepada engkau. Na'budu kami menyembah. Wa ketemu kata wa artinya adalah dan. Wa artinya adalah dan. Wa iya kita kembali hanya kepada ka ada engkau. Ka lagi ada engkau anta ya. Nasta'inu kita ketemu Nasta'inu kita ketemu lagi dengan nasta'in. Nah, kami juga kami. Nah dari kata nahnu ista'inu artinya meminta pertolongan. Jadi kami meminta pertolongan. Kalau asta'inu aku memohon pertolongan. Oke. Nah, kemudian ya kalau misalkan saya tambah lagi ya, bagaimana kalau yang memohon pertolongan itu bukan ana atau aku, bukan nahnu, tapi dia. Satu lagi tak saya tambahin, kalau dia huwa, maka dari ada ya di depannya. Yasta'inu. Jadi dia memohon pertolongan. Berarti 3 ya, kita sudah ketemu domir 3. Huwa, ana, dan nahnu. Nah, yasta'inu. Kemudian ayat yang ke-6. Ihdi. Nah, ihdi. Ya. Ihdi itu dari kata hada, hudan. Kalau kita ke Al-Qur'an itu sebagai hudan. Hudan itu petunjuk gitu ya. Ihdi itu fi'il amr. Kita ketemu lagi fi'il amr. Dari kata hada, yahdi,
hidayatan. Jadi hidayah itu juga petunjukan, tapi jeren ya atau kata benda. Ihdi ini fiil amar. Apa toh fiil amar? Fiil amar itu adalah perintah. Jadi kita memerintahkan Allah, bukan ya gitu ya. Kita meminta sih, kita memerintahkan kepada Allah. Ihdi, ya Allah ihdi. Artinya kata tunjuki. Ya di belakang adalah ihdi, tunjuki. Nah kami, ihdina. Artinya ya Allah, tunjukilah kami. Ihdina, nanya kami nggih. Nah, as-sirata, as-sirata artinya jalan. Jalan. Nggih. As-sirata artinya jalan. Al-mustaqim, alif lam juga al-mustaqim. Mustaqimah dari kata istaqoma ya. Istaqoma artinya minta untuk diteguhkan, minta untuk diberdirikan dari kata koma. Mustaqimu artinya orang yang minta diluruskan. Jadi ihdi artinya tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqima orang-orang yang minta diteguhkan, ditunjukkan, diberdirikan. Di koma artinya yang selalu mendirikan atau yang selalu menegakkan agama. Al-mustaqimah adalah orang-orang yang lurus kalau di sini ya dalam bahasa kita. Jadi al-mustaqimah artinya itu. Al-mustaqimah itu dari kata istiqomah ya, fi'il madinya istiqomah artinya minta untuk ditegakkan. Ya, minta untuk diluruskan. Jadi ihdina artinya tunjukilah kami as-sirat jalan al-mustaqimah orang-orang yang minta untuk diluruskan atau ditegakkan. Nah, ayat 7 as-sirata jalan ya, sudah ketemu di atas as-sirata jalan alladzina ini isim mausul ya, artinya orang-orang yang. Kalau kita ketemu alladzina itu artinya orang-orang yang. Anta. Nah, di sini ini kita ketemu fi'il madi nih, fi'il madi. Anta. Nah, ciri-cirinya sebelum kata terakhir dia hurufnya mati atau sukun. Anta. Kemudian belakang huruf itu menunjukkan domirnya. Ta dari kata anta. Anta adalah engkau. Anta ya artinya telah engkau beri nikmat. Kenapa fi'il madi itu ada telahnya? Karena past tense. Fi'il madi itu past tense. Jadi anta tanya adalah engkau. Anta artinya telah engkau beri nikmat. Nikmat dari kata na'amah. Anta an'ama ya dari kata fi'il madinya an'ama. Kalau domirnya berubah jadi anta jadi an'amta ya. Jadi domirnya kata gantinya ada anta engkau. Anta alaihi, kita ketemu alaihi. Alaihi itu huruf jar juga, artinya atas. Him, alaihim sebenarnya artinya atas him mereka. Mereka, jadi itu harusnya jamak ya. Kepada mereka, alaihi atau atas him mereka. Jadi sirata jalan alladzina orang-orang yang anta telah engkau beri nikmat dari an'ama alaihi atas him mereka. Him mereka. Ghairi artinya bukan atau tidak. Ghairi bukan ya, ketemu al maghdub dari kata ghadab. La taghdab, jangan marah. Maghdubi orang-orang yang engkau ini pasif nggih. Maghdub engkau murkai itu artinya engkau marahi gitu ya. Dari kata ghadab, engkau murkai. Alai ketemu lagi kita huruf alai itu juga termasuk huruf jar yang mengikan alaihim. Alaihim atas him mereka. Ya. Wa dan kita ketemu lagi wa, la itu tidak. La itu tidak ad-dallin. Jadi dola. Dolalah kita suka dengar dolalah itu artinya sesat. Dan la tidak ad-dallin orang-orang yang sesat atau mereka sesat. Ad-dallin gitu. Jadi ghairi bukan al-maghdub orang-orang yang engkau murkai alaihim atas mereka wala dan tidak ad-dallin bukan pula orang-orang yang sesat gitu.
Ini sudah ayat ke-7 berarti selesai nggih. Nah, sekilas Al-Fatihah seperti itu. Monggo yang bisa saya sampaikan itu, monggo kalau mau kita berdiskusi mengenai itu. Itu Om Irul matur nuwun. Nggih. Alhamdulillah matur nuwun Jeng Titik. Jadi kita sudah mendalami surat Al-Fatihah yang sudah sering kita baca ya. Tapi mungkin karena hafalan jadi tidak tahu artinya. Nah, dengan kita pelan-pelan mengetahui artinya ini mungkin jadi lebih terasa gitu ya. Ada yang mungkin ingin ada yang pendapat, monggo di chat juga bisa. Nah, ini. Ini juga Basuki di beberapa permulaan surat Al-Qur'an dimulai dengan ayat alif lam mim, apa ada tafsirnya? Oh ya. Itu ini ya. Itu rahasianya ya. Al-Qur'an itu ya. Memang saat ini ada yang berusaha menafsirkan, tapi kalau saya sih itu Allah yang lebih tahu ya. Allah yang lebih tahu karena simbol, karena itu simbol. Saya sependapat dengan Om Irul bahwa pasti ada artinya, tapi sampai sekarang kayaknya dari zaman dulu juga nggak ada tafsirnya juga ya Om ya. Dari zaman Nabi juga kayaknya nggak pernah ditafsirkan ya. Jadi ya. Dan itu semakin menegaskan bahwa Rasulullah itu hanya menyampaikan, dia nggak ngarang gitu. Rasulullah sendiri tidak tahu. Maksudnya ya saya harusnya menyampaikan, saya sampaikan, dan itu menunjukkan bahwa Quran itu memang diwahyukan ya. Nah, suatu ketika mungkin manusia diberi pengetahuan tentang itu. Ya. Oh, monggo ada yang mau ini ya. Aku kan lupa penjelasannya kurang ini, kurang dalam. Oh ya, nggak apa-apa. Nah ini saya tadi juga cari. Oh ya. Tadi ada apa itu? Al-Fatihah coba ya. Al-Fatihah. Nah, ring composition ya. Mungkin ini coba ya kita lihat ya. Jadi apa sih yang disebut dengan ring composition itu? Oh, saya belum share suara ya. Rahim. I have already uploaded one word-by-word tafsir animation describing Surah Al-Fatiha, where I have tried to precisely illustrate it within the shortest possible time frame. However, in this discussion, I would like to demonstrate the ring composition within this wonderful surah so that we can appreciate its amazing structure once again in a new flavor. A ring composition is a structural pattern where a surah is split into several parts according to its topic of discussion, and then the first part is found to correlate to the last part. Similarly, the second first part correlates the second last part, and this carries on towards the center, which seems like a mirrored structure altogether. Let's get into the discussion straight away. The plain literal meaning comes out to be as following. All praise and thanks be to Allah, the Lord of the universe, the most gracious or beneficent, the most ever merciful, the master of the day of judgment. You alone we worship and you alone we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those you have bestowed your favors on them, and not of those who earned your anger on themselves, nor of those who went astray or lost. Now, let's look at the first and last ayat of the surah. It starts with Alhamdulillahi Rabbil Alameen, which means all praises and thanks be to Allah, the Lord of the worlds. The surah ends with Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin, which means guide us so that we don't follow the path of those people who earn the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, and also the people who went astray or lost. Maghdubi are the people who has the knowledge of their creator and the purpose of life.
but they show disobedience to Allah and thus earn the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. And Dhalin are the people who don't have the right knowledge, so they don't know what is right and what is wrong. These people do not have any excuse for their ignorance and are blameworthy because they don't put their effort in trying to find out the basic knowledge or guidance. Both of these group of people are not capable to praise Allah subhanahu wa ta'ala. They even won't be able to thank Allah subhanahu wa ta'ala for His rahmah and whatever Allah have granted them with. In short, we can only praise and thank Allah subhanahu wa ta'ala when we can save ourselves from falling these two categories of losers. Now coming to the second first and the second last ayat of the surah. Ar-Rahmanir Rahim, the presently most beneficent and the most ever merciful. Moving down. Siratal lazina an'amta alayhim means guide us through the path of those you have bestowed your favors. This is the path or way of life of the role models like the prophets, messengers, and the good people. If we follow these true heroes or heroines, we will be able to attain the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala in this life from the Ar-Rahman and also in the afterlife, that is from the Ar-Rahim. Now coming to the third ayat, which says Maliki Yawmiddin, means the master of the day of judgment. And the third last ayat mentions Ihdina Siratal Mustaqim. This means guide us to the straight path. This is the only righteous and guided path which leads us to our true expected destiny, that is Jannah. Jannah can only be attainable with the mercy and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment. So we are declaring that Allah subhanahu wa ta'ala is the owner of the day of judgment, and this straight path can only lead us to our true success in that judgment day. And finally, in the middle, fused with Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship, and from you alone we seek for help. So, first we submit to Allah subhanahu wa ta'ala and follow His obligations and restrictions. After complete submission, we ask for the help and guidance from no one but Allah subhanahu wa ta'ala. We, being human, are given with our freedom of choice. So, He can only help us when we can submit ourselves to the laws and commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. Such a wonderful structural miracle is again found in this surah. Hope you like it and will share this concept to others as much as possible. May God bless us all. Amin. What is your opinion? Iya, Let us know in the comment section. itu tentang surat Al-Fatihah ya. Jadi kalau kita mendalami setiap surat, sebenarnya ya ada sesuatu yang menarik di dalamnya ya. Monggo kalau ada yang mau cerita, oh ya ini Om Rudi ini bisa dilihat surat 3 ayat 7, apa itu Om Rudi? Om Rudi. Bisa menjelaskan Om Rudi, ini mungkin jawaban pertanyaan ke Om Sukabasuki ya. Om Rudinya nggak ada yang disconnect mungkin. Ya, jadi Al-Fatihah ini adalah surat yang menjadi rukun dari sholat ya. Dan di dalam itu sebenarnya adalah pujian dan doa. Jadi yang pertama adalah kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan seluruh alam ya, alam-alam yang banyak itu ya, alamin gitu ya, alam-alam yang banyak ya. Jadi kita juga mungkin tidak heran sekarang. Oh ini Om Rudi sudah menjawab tentang ayat mutasyabihat. Ya. Bagaimana itu penjelasannya ayat mutasyabihat itu Om Rudi?
Om Redi itu masih mute, jadi mungkin menjawab tapi tidak kedengaran ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi yang pertama itu kan memuji ya, bahwa segala sesuatu yang layak disematkan atau kita berterima kasih atau menyebutkan suatu keagungan di dalam kehidupan kita itu ya hanya Allah itu ya. Ada orang yang sangat baik hati, ya tetap itu akan kita berikan pujiannya itu pada Allah itu. Ya, Allah yang menciptakan makhluk seperti itu. Allah yang memberikan sifat seperti itu. Kita mendapatkan rezeki, Allah lah yang ngasih itu ya. Kita menikmati keindahan alam, ya Allah lah yang ngasih itu. Jadi seluruh pujian itu ya hanya bagi Allah. Apakah kita boleh memuji pada manusia? Oh, boleh, itu akhlak ya. Karena kita mengapresiasi makhluk Allah juga gitu kan ya. Kita menyampaikan rasa terima kasih. Tapi hakikat di paling ujung itu memang hanya pada Allah. Apalagi kalau kita sholat itu kan seakan-akan kita sendirian dan menghadap pada Allah ya. Dikatakan sholat itu mi'raj ya. Ya kita belajar sepanjang hayat untuk bisa menikmati sholat. Kalau belum ya nggak apa-apa, itu kan perjalanannya. Nah kemudian yang berikutnya kan menyebutkan sifat-sifat Allah itu. Dan jadi perbedaan utama dari Tuhannya orang Islam dengan yang di luar Islam itu adalah Allah itu hanya diceritakan dengan sifat-sifatnya. Jadi kalau di agama lain suka ada yang ingin dipersonifikasikan. Nah, ya. Ya, mempersonifikasikan itu pada hakikatnya mengerdilkan ketuhanan itu sendiri kan. Kita sudah tahu Allah itu zat yang dimensinya itu pasti sangat tinggi lah ya, kompleks ya. Tidak bisa dibayangkan. Lalu ada yang mengatakan bahwa supaya saya dekat, saya mempersonifikasikan gitu ya, mempersonifikasikan menjadi seperti manusia. Rata-rata seperti manusia ya. Apakah itu bentuknya seperti manusia, apakah bentuknya seperti dewa-dewa yang mereka bayangkan ya, yang menakutkan atau yang cantik ya. Tapi sebenarnya itu mereduksi zat Allah itu dari sesuatu yang unimagined menjadi imaginable, itu direduksi itu. Itu mengurangi keagungan. Itu mengurangi keagungan ya. Jadi sehingga di Islam itu hanya dijelaskan sifat-sifatnya. Allah kita itu adalah Allah yang sifat-sifatnya seperti ini ya. Yang sifat-sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sifatnya. Jadi ada kita 99 nama itu sebenarnya menunjukkan sifat ya. Sifat Jamal, sifat Jalal, dan gabungan keduanya itu menjadi kamil ya. Jadi kamal, jadi sesuatu yang indah gitu. Nah, jadi itu perbedaan utama sehingga kalau kita bertemu dengan atau berdiskusi tentang tauhid pada orang lain, sesungguhnya Allahmu yang jadi orang Kristen, orang Yahudi itu merasa atau ada sebagian yang bilang bahwa itu Allah yang sama dengan kita. Ya Tuhan itu semua sama gitu. Tapi Allah kita itu mengatakan, aku tidak mau kamu itu mengenaliku sebagai bentuk-bentukan idemu itu bayangan-bayanganmu, imajinasimu itu kan ya. Apakah sebagai manusia itu tanda kutip menghina itu ya. Aku ingin dikenali dengan sifat-sifatku. Karena kamu tidak mungkin membayangkan. Aku hanya mau dikenali dengan sifat-sifatku. Aku adalah yang sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini. Ada yang sifatnya jalal ya, agung gitu kan ya. Ada yang jamal ya, yang indah-indah, yang soft itu ya. Jadi ada yang maha penyiksa, maha kemudian tapi juga ada yang maha Rahman, maha Rahim. Nah, itu. Dan kemudian sifat di Allah itu ditunjukkan di Al-Fatihah itu Ar-Rahman Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin. Jadi yang menguasai hari pembalasan ya kalau kita atau hari yang benar sebenarnya, hari dikuatkannya kebenaran ya Adin itu ya. Adin itu kan. Jadi pada saat itulah semua kebenaran itu diungkap gitu. Jadi, semua yang mempunyai ide-ide.
Nah, surat Al-Fatihah ini cukup mendalam sebenarnya ya. Saya juga tafsirnya sangat terbatas. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita itu pada masa itu pasti hopeless gitu. Nah, pada masa hari pembalasan itu Anda tidak bisa berlindung ke siapapun kecuali pada Allah. Maka dari sekarang kita itu iyyaka na'budu, saya beribadah, jadi worship apa ya? Ya mengagungkan Allah aja gitu kan ya, beribadah. Allah tidak memerlukan sesuatu dari kita ya. Yang dituntut itu ketaatanmu itu nanti akan diganti oleh Allah itu dengan pala aku ridho gitu. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Jadi memohon pertolongan. Nah, itu kalau itu kita sebagai hamba gitu ya. Hamba itu hanya bisa minta tolong gitu. Bisa minta tolong. Saya tidak punya kekuatan. Sebenarnya kalau saya sekarang dikayakan gitu ya dengan ikhtiar lalu diberi takdirnya itu kaya gitu ya. Itu juga karena Allah gitu. Besok kena stroke ya sudah bubar gitu kan ya. Jadi tidak bisa kita itu sedikit pun ada kesombongan karena seluruh pujian itu hanya bagi Allah gitu kan. Kemudian ihdinas shiratal mustaqim, benar tadi yang disampaikan Jeng Titik, syirat jalan al-mustaqim, orang-orang yang tegak gitu ya, yang itu diterjemahkan jalan yang lurus, maksudnya ngikuti jalannya orang-orang yang lurus tadi, yang menegakkan tadi, yang tegak tadi itu. Yaitu adalah orang-orang yang diberi nikmat. Orang-orang yang diberi nikmat itu kalau di ayat lain itu ada 4 golongan ya, 4 golongan. Jadi yang pertama itu sholihin, kemudian orang-orang yang beramal soleh, kemudian lebih tinggi lagi itu adalah syuhada ya, orang-orang yang syahid, orang-orang yang menyaksikan sebenarnya, menjadi saksi, bukan mati di peperangan saja ya, bukan mati di peperangan, banyak syuhada itu matinya di tempat tidur gitu kan. Nanti seperti Umar radhiyallahu anhu atau Ali itu meninggalnya di tempat tidur karena dilukai ya, dibunuh ya istilahnya ya. Itu syuhada juga gitu. Syuhada itu menjadi saksi ya. Ada yang menafsirkannya perilakunya itu menjadi saksi bahwa dia itu adalah khalifah Allah. Dia melihat dengan mata Allah ya, Pak, syirahnya itu. Dia berperilaku itu sesuai yang dikehendaki Allah. Itu artinya menjadi syuhada gitu. Menjadi orang yang bersaksi, ya Allah, semuanya ini adalah anak Engkau dan tidak sia-sia, itu syuhada. Di atasnya lagi ada yang disebut siddiqin. Jadi yang sudah levelnya katanya lebih tinggi lagi ya, mungkin suatu ketika kita bahas lebih mendalam. Jadi siddiqin adalah membenarkan, jadi ya siddiq ya, jadi sudah. Dan kemudian di atasnya itu adalah para nabi. Nah, itu adalah orang-orang yang diberi nikmat. Kapan diberi nikmatnya? Nanti di hari pembalasan itu akan dibukakan tadi kan ya. Akan ditunjukkan yang hari adin tadi itu ya. Jadi dibukakan gitu keseluruhan kebenarannya itu. Nah, yang 4 ini adalah mereka yang kita ingin ditunjukkan jalan seperti mereka. Yang diberi nikmat itu. Kemudian wari maldubi, bukan orang yang engkau marahi atau murkai tadi, itu mereka yang sudah tahu tapi ngeyel. Nah, ada yang mengatakan itu adalah tafsir ya, itu sesuai karakter dari Yahudi ya, Bani Israel zaman dulu ya, yang bahkan membunuh nabinya, mengubah ayat gitu. Jadi mereka tahu, tapi mereka memilih tidak mau gitu kan ya. Contohnya ketika mereka tahu Rasulullah Muhammad itu datang ke Madinah ya, ada orang Yahudi, kaum Yahudi lalu mengirim utusan, lalu menanyakan sesuatu dan dijawab Rasulullah itu dengan benar. Mereka tahu Muhammad ini nabi. Tapi sayangnya bukan dari suku Yahudi. Yeah. Jadi pada sejarahnya para nabi itu dari Bani Israel ya. Jadi mereka tidak mau ikut gitu. Nah, itu yang termasuk yang dimurkai. Terus waladhdallin itu adalah yang tersesat itu karena memang mereka tidak tahu atau mereka salah pemahaman. Itu ada yang menafsirkan diibaratkan seperti Nasrani ya. Nasrani itu dalam perjalanannya mereka
menafsirkan dengan salah ya, seperti misalnya akhirnya Isa menjadi Tuhan ya, representasi Tuhan, Tuhan dalam bentuk manusia. Itu jadi tersesat itu. Jadi tersesat sehingga dengan pengetahuan yang salah itu mereka kemudian menjadi tersesat. Tapi kalau orang Yahudi itu kalau di kisahnya itu mereka mengerti. Mereka itu punya ilmunya. Tapi mereka nggak mau ikut gitu. Nah, nggak mau ikut. Dan kalau kita perhatikan agama Yahudi saat ini ya, itu ketat sekali. Sama seperti orang Islam itu mereka ada halal haram gitu ya. Mereka ada ibadah-ibadahnya. Tapi mereka tidak mau mengakui Muhammad sehingga din yang mereka ikuti yang masih basisnya adalah Taurat dan Zabur gitu ya. Itu syariatnya akhirnya ya syariat di zaman dulu gitu ya. Nah, kalau Nasrani itu dikatakan dalam tafsirnya itu adalah contoh yang tersesat. Jadi mereka punya penafsiran sendiri terus tersesat gitu. Nah, misalnya Isa sebagai Yesus adalah Tuhan dalam bentuk manusia, kemudian ada Trinitas gitu ya. Itu di dalam ya saya ngobrol dengan teman-teman yang dari Nasrani, itu pecah-pecah juga mereka. Ada yang mengakui, ada yang tidak, ada yang ini. Kemudian mereka misalnya mempunyai hukum hukum pernikahan yang sangat ketat. Tapi itu tafsir mereka sendiri ya. Misalnya tidak boleh menikah atau menikah hanya satu, tidak boleh bercerai, harus sampai mati. Akhirnya rumit sendiri dan akhirnya dilanggar sendiri oleh masyarakatnya gitu ya. Karena tidak ada jalan. Ya. Tidak ada jalan begitu. Nah, itu adalah jangan sampai Allah itu kita minta pada Allah ditunjukkan pada orang-orang yang diberi nikmat, yaitu tadi sholihin, syuhada, siddiqin, dan para nabi gitu ya. Dan dihindarkan dari mereka yang dimurkai tadi dan yang tersesat. Nah, kira-kira begitu sih makna, dan itu disuruh membacanya setiap kali karena itu adalah sekaligus doa, sekaligus juga pujian gitu ya. Dan itu sangat dalam maknanya supaya kita itu ditunjukkan jalan yang benar. Kira-kira begitu sih dari Al-Fatihah. Boleh ditambahkan mungkin Om Rudi atau Om Cah atau monggo. Tanya dulu. Oh ya. Sebelum bertanya ke Jeng Titik, ini Om Irul, sebetulnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengenal Muhammad SAW itu seperti anaknya sendiri sebetulnya. Ya, betul. Artinya bahwa di dalam Taurat maupun dalam Injil itu mereka paham betul siapa Muhammad itu. Nah, sampai-sampai digambarkan itu seperti mengenal anaknya sendiri. Itu artinya kan ngerti besok itu Nabi akhir zaman itu ya Muhammad, itu tahu betul itu. Dan mereka tahu ciri-cirinya itu persis seperti yang digambarkan dalam Taurat maupun yang digambarkan dalam Injil. Itu di juz 28 ya itu dibahas banyak itu tentang hal ini. Ya, itu tambahan saja. Ya, betul. Buat Jeng Titik, saya mau tanya Jeng. Ini berdasarkan tadi ya, berdasarkan dengan cara membaca dan juga gandengke apakah itu fi'il, apakah itu isim dan seterusnya. Kalau kita mau gandengkan ayat di dalam surat Al-Fatihah, itu kira-kira yang bisa digandengkan itu sing ndi gitu. Dan piye caranya gandengkan nyambungke dari satu ayat ke ayat yang lain itu loh. Waduh, le gabungke gimana ya, kalau sebenarnya kalau mau menggabungkan kemudian menjadi, saya mau nanya dulu tuh, misalkan kalau digabungkan sampai akhir, kalau kita cukup nafasnya, boleh nggak sih Om Irul? Kayaknya boleh ya Om Irul ya. Tapi ya, boleh. Nah, itu kan sebenarnya kan di akhir itu juga tetap ada harokatnya ya Om. Jadi misalkan seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin gitu deh. Nah, tinggal disambungkan kan, misalnya kayak kurang dekat mic-nya, Jeng. Oh, kurang ya. Sebentar, Al-Fatihah.
Oke, enggak. Oke, misalkan kayak ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Gitu. Itu yang bisa diputus yang mana yang tidak boleh disambung yang mana gitu ya. Kalau mungkin saya salah ya, kalau kita membaca selama kita membaca masih kuat nafasnya dan ketika membaca tidak merubah artinya, sebenarnya boleh juga kan dibaca terus, tapi ada beberapa yang sebaiknya berhenti. Kalau di sini per ayat biasanya sih lazimnya kan berhenti ya per ayat. Kalau di yang saya biasa dengar ya alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim sampai ya Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya belajar di UMI, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu enggak boleh dipotong kalau biasanya kan siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau saya belajar di UMI itu dia enggak boleh dipotong di alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, boleh baru sini. Kalau enggak kuat nafasnya. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu saya tahu seperti itu. Tapi mungkin yang lain punya sumber yang lebih saya mungkin. Ya. Gimana Om Cak? Ya. Jadi ini kan fenomena ini kan sering terjadi ketika kita sholat tarawih ya, karena biasanya sholat tarawih itu malah kemudian Al-Fatihahnya itu dibacanya sambung-sambung gitu ya. Padahal sakjane ketika kita sholat tarawih itu kepingin banget setiap ayat dibaca, nanti Gusti Allah jawab. Satu ayat lagi dibaca, Gusti Allah jawab. Itulah kira-kira seperti itu. Tapi ya mungkin karena menyingkat waktu ya, terus kemudian sholat tarawih itu Al-Fatihahnya yang kemudian nun sewu rodok bukan dikorbankan sih, tapi kepingin cepet begitu. Oke, saya melihat tadi misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim gitu ya. Ya Om, bacanya kalau mau disambungan seperti itu. Tapi memang saya setuju dengan Om Joko. Lazimnya itu memang tidak disambung lazimnya. Ya. Tapi ya kalau mau seperti itu. Sebenarnya larangannya baik, kecuali kita tidak boleh berhenti di kata alaihim di ayat terakhir ya, di ayat 7 ya. Kayaknya boleh juga itu. Sebenarnya yang penting tidak dipotong. Maksudnya sampai sini terus tidak dilanjutkan gitu. Gitu. Ya. Anggap ini apa ya? Jadi saya pernah lihat juga yang Noman Ali itu. Bahasa Arab itu ada 3. Bahasa Arab yang jalanan untuk percakapan, bahasa yang sifatnya untuk textbook ya, Arab modern, dan bahasa Arab kuno. Ya, disebut kuno itu bukan lebih jelek ya, tapi lebih besar, di mana Al-Quran itu ada harus ditafsir dengan memperhatikan kosakata Arab yang lalu bukan yang sekarang ya, karena bahasa itu suka berubah gitu kan ya. Ya. Nah, sehingga saran dia itu adalah cobalah mulai belajar membaca Quran itu berhentinya itu seakan-akan satu kalimat begitu ya. Jadi kalau kita analogikan tuh, kalau baca puisi itu indah dan menjadi kelihatan indahnya kalau berhentinya itu tepat gitu. Kalau berhentinya nggak tepat, misalnya ihdina, jadi nggak enak gitu. Jadi dia itu sudah tepat gitu.
Ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan ada berhenti sejenak di sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kita kan tahu ini satu ayat gitu ya. Jadi sebenarnya tajwid itu membantu untuk berhentinya itu utuh gitu kira-kira. Gimana, Jeng? Kalau di surat di Quran Usmani itu itu di siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ada lam alifnya. Lam alif harus segera sambung ya. Sudah sambung. Macam ya, Quran kan beda-beda nggih. Ya alaihim itu dalam nggak boleh berhenti di situ ya. Jadi kalau diteruskan gitu. Tapi kan ini ayat yang lumayan cukup panjang ya, jadinya masih nggak nyampe gitu. Allah nggak nyampe itu. Jadi mau memotong yang tadi disarankan adalah alaihim alaihim ya, alaihim yang terakhir kemudian di apa mundur dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu sih. Oh, jadi berhentinya di yang ini ya. Disarankan di sini ya berhentinya ya. Alaihim yang terakhir nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Sarannya sih seperti itu. Ya. Ya. Dan kemudian perlu dipahami juga bahwa ada beberapa yang membedakan ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan ayat pertama, sehingga 7 itu, nah di sini ada putusnya, ada salah satu di sini ya. Atau malah, tapi kayaknya nggak disebut 6 sih, disebut 7, tapi 7-nya itu terbagi 2 sebenarnya. Tapi Bismillahnya bukan ayat 1. Ayat pertamanya ada yang mengatakan, ini alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga jangan merasa salah kalau ada imam yang kalau sholat itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga boleh gitu ya. Jadi ketika para sahabat itu menjadikan Quran itu sebagai mushaf ya, sebagai buku ya, itu kan ada banyak ya. Mereka kan mendengarkan Rasulullah begitu kan ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa bismillahnya adalah bagian dari Al-Fatihah. Tapi ada juga yang mengatakan bismillahnya ini kan ada ayat lain. Jadi kalau kamu baca Quran, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Jadi supaya nggak bingung ya, kenapa kok ada imam yang alhamdulillahirabbil alamin gitu kan ya. Berarti Al-Fatihahnya dimulai dari alhamdulillah. Itu boleh dipilih yang mana kalau menurut saya boleh dipilih. Ya, kira-kira begitu sih. Nah, kemudian tanda-tanda bacaan di tajwid itu bisa jadi ada beberapa rujukan di Quran yang mungkin sedikit berbeda-beda. Nah, hanya intinya bahwa itu membuat kalau dibaca itu maknanya itu terjaga. Nah, tapi itu bukan suatu yang sifatnya wajib ya, mutlak ya. Jadi itu adalah ya kalau kamu nggak ngerti bahasa Indonesia gitu, kalau kamu nggak tahu cara membaca sastra yang indah atau puisi yang indah bahasa Indonesia, ini loh saya potongkan bacanya sampai sini, terus di bawahnya lagi, terus di bawahnya lagi, kan begitu ya. Nah itu ditunjukkan itu. Zaman dulu harokat ini nggak ada, Kemudian ada yang ahli Quran itu mengatakan seharusnya banyak seperti ini, tapi masih keliru-keliru juga, bahkan orang Arab keliru-keliru ketika nggak ada harokatnya. Lalu mulailah dilengkapi dengan harokat, kemudian dimulai dengan tanda-tanda berhenti dan seterusnya ya. Bahkan sekarang Quran sekarang dikasih warna ya, yang ini idgham, bigunah, bilaguna itu ditunjukkan. Itu sebenarnya supaya kita membacanya itu seindah mungkin gitu, seideal mungkin, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah dulu bacanya kayak gitu loh. Jadi kita ya ikuti gitu.
Ya, kira-kira seperti itu sih perjalanannya dalam mushaf Quran ini. Oh, ternyata Om Rudi tadi bersih-bersih masjid. Ada pendapat yang lain atau pertanyaan atau tanggapan terhadap Al-Fatihah ini karena ini surat yang paling sering kita baca ya. Nah, jadi mulai seperti yang disampaikan oleh Jeng Titik, kita mengaji ini pelan-pelan ini supaya kita mulai bisa menghayati. Nah, mulailah menghayati satu ayat saja dulu. Misalnya menghayati Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa saya harus Bismillah gitu kan ya? Oh, jadi segala sesuatu yang saya kerjakan itu ya atas nama Allah, jadi saya malu begitu kan ya. Masa berbuat maksiat Bismillah kan agak sulit ya. Antara hati dengan ininya jadi kontradiksi, langsung kita aware gitu kan ya. Jadi ketika kita memulai segala sesuatu dengan Bismillah, maka otomatis itu mencegah kita untuk melakukan maksiat. Karena berat sekali mengatakan Bismillah ketika mau maksiat itu. Kemudian yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita itu mendudukkan diri sebagai makhluk, sebagai hamba. Tidak ada sama sekali apa ya? Ya kita kalau diberi kelebihan kita boleh self confidence ya. Tapi kita tidak dilarang atau dianjurkan atau harus menghindari ujub. Agak beda itu. Ujub itu apa ya? Merasa diri baik sehingga, tapi yang sifatnya negatif ya. Nah, karena ujub itu bisa menggelincirkan ke takabur. Takabur adalah dua ciri takabur itu bisa karena dia menutup diri terhadap kebenaran. Yang kedua yang disebut takabur itu adalah merendahkan orang lain. Jadi kita merasa lebih baik dari orang lain. Ya, saya sering juga harus mengingat ya ketika lagi diskusi gitu kan. Wah, kita diskusi awalnya itu memang diskusi sangat ilmiah ya, sangat intelek ya, tapi lama-lama mulai emosi, lama-lama mulai saya kan lebih ngerti daripada kamu. Itu sudah takabur itu. Itu sudah takabur. Berhenti saja diskusinya. Berhentilah, sudah saya berhenti aja lah. Ini saya sudah mulai ada hawa nafs ya. Jadi keinginan untuk tampil lebih hebat gitu ya. Ya, saya kadang-kadang terjebak juga dalam artian saking asiknya gitu ya berdiskusi. Lama-lama loh tadinya saya itu ingin sharing pengetahuan atau mempertajam pengetahuan, kok lama-lama saya membawa hawa nafsu saya ya. Nah, itu kita kembali ke alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya yang layak dipuji itu ya hanya Allah gitu. Kita itu kalau pinter ya sementara, itu ya karena dikasih aja gitu. Kalau ngerti itu ya karena dibikin ngerti ya. Kalau dicabut ya sudah jadi khotib, kalau dicabut ilmunya ya jadi mau ngomong apa bisa lupa gitu kan. Bahkan jadi imam kadang-kadang bisa lupa ayat itu kan ya karena dicabut gitu kan ya. Nah, jadi dari ayat per ayat ini satu ayat sampai kita paham kenapa sih alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti ada ayat lagi kenapa Allah itu menekankan inilah nama yang aku ya Allah suka kamu menyebutnya. Dan ini yang menjadi kalau saya itu Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena itulah yang Allah itu ingin sering ya disifatkan itu Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Nah, kemudian di sisi lain jalalnya adalah aku ini juga yang satu-satunya yang berkuasa nanti di hari yang tidak ada lagi pertolongan itu ya akulah penguasanya, akulah pemiliknya. Nah, ini kan sifat yang jamal, ini yang jalal gitu ya. Pemilik dari yang maha pembalas kalau nggak salah nama dari salah satu dari Al-Mahul itu ya pembalas. Nah, jadi mulai dari ini dulu, kemudian Bismillah, kemudian Hamdalah ya, dua ini. Kemudian beranjak ke yang tiga. Sampai
ya mudah-mudahan kita bisa meresapi sholat ya. Jadi nah, itu menariknya ya. Kita itu disuruh berlatih, kita diberi jalan, tapi kita dikasih pahala juga. Ya. Sholat itu adalah ya amal ibadah. Nah, yang menjadi kewajiban karena ya Allah itu ingin kita menjadi orang yang tadi itu, yang diberi nikmat itu. Ya. Nggak ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau mungkin sudah jam 7.20 ya, mungkin kita cukupkan dulu. Nanti kita akan ngaji lagi dengan ayat yang lain ya, pelan-pelan ya. Silakan ditutup dulu mungkin Om Job. Baik, terima kasih Om Irul yang sudah memimpin diskusi dan pengajian pada pagi hari ini. Terima kasih Jeng Titik yang sudah menyampaikan materinya. Ya, ini saya pikir dengan memahami satu saja itu, satu ayat dulu, kemudian satu ayat dulu, berikutnya begitu, insya Allah sholat kita tuh jadi apa ya? Ada maknanya gitu ya. Setelah paham, oh karepe gini, oh karepe gini. Nah ini saya kira penting banget buat kita yang 17 rakaat itu selalu membaca Al-Fatihah di dalam. Baik, matur nuwun. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah silaturahim dan pengajian pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pengajian kita ini dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kurang-kurangnya ya ngapunten karena ilmunya masih sedikit. Wah, sudah cukup itu. Ilmunya masih